Selamat datang dan selamat bergabung dalam Parenting SD Talenta. Papa, Mama, dan anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya tidak lupa kami mengingatkan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua. Papa, Mama, dalam parenting kali ini kita akan mengetahui banyak hal berkaitan proses pelaksanaan pembelajaran di SD Talenta. Apalagi dengan banyaknya perubahan, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus mengikuti perubahan itu. Bijak berteknologi di tengah pandemi menjadi tema dalam parenting kita kali ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Mr. Hero. Mari Papa, Mama, dan anak-anak kita ambil sikap hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengawali kegiatan parenting kita pada hari ini, mari kita serahkan ke dalam penyelenggaraan Tuhan agar kegiatan parenting kita pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan tanpa ada halangan suatu apapun. Saya akan membawakan doa ini secara Katolik, dan bagi Bapak, Mama, anak-anak sekalian yang beragama selain Katolik, silakan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat, segala berkat, dan segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, teristimewa rahmat kesehatan yang masih kami terima hingga saat ini. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan parenting. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, dan memberkati segala rangkaian acara kami pada siang hari ini. Semoga kegiatan parenting ini bisa membuat kami, para guru, sekolah, dan juga orang tua bisa bekerja sama demi mewujudkan masa depan anak-anak kita, demi mewujudkan bangsa yang kuat, demi mewujudkan cita-cita masa depan yang lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, kami juga mohon rahmat kepadamu, kiranya Engkau menganugerahkan kami semua dengan cahaya Roh Kudus-Mu untuk membuka pikiran kami semua, terutama para peserta didik. Semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan dorongan dari orang tua dan juga dari para guru,
serta kami semakin mampu untuk bekerja sama untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik lagi. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih Mr. Hero. Terima kasih Papa Mama dan anak-anak, kita sudah mengawali dengan doa. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak sambutan dari Kepala SD Talenta. Kepada Ibu Christine, kami persilahkan. Terima kasih kepada Miss Ayu. Mama dan Papa yang saya hormati, para guru yang saya sayangi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama dapat bertemu secara virtual dalam acara Parenting SD Talenta mengawali tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan parenting ini sebagai bentuk kerjasama dari Mama dan Papa dengan pihak sekolah. Kami berterima kasih juga karena Mama dan Papa sudah menjadi orang tua yang luar biasa yang telah mendampingi anak-anak selama belajar dari rumah pada tahun ajaran 2020-2021 yang telah lalu. Bukan hal yang mudah tentunya, Mama dan Papa harus menjadi guru bagi anak-anak. Namun nyatanya semuanya dapat terlewati dengan baik, sehingga anak-anak dapat berhasil naik kelas. Mama dan Papa, kini kita memasuki tahun ajaran 2021-2022. Tentunya tantangan yang baru bagi kita semua, di mana masa pandemi masih terus berlanjut. Anak-anak kita mungkin sudah merasa jenuh untuk belajar dari rumah. Itu semua menuntut kesabaran Mama dan Papa di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Mama dan Papa akan tetap sabar di dalam mendampingi anak-anak. Mari kita tingkatkan kerjasama yang baik, komunikasi yang lebih baik, sehingga pada tahun ajaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mama dan Papa, segala informasi yang berhubungan dengan pembelajaran, tata tertib, atau hal-hal lain program sekolah di tahun ajaran ini semuanya ada dalam handbook. Mama dan Papa dapat membacanya, dan jika ada segala sesuatu yang belum jelas, Mama dan Papa bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui para guru. Kami umumkan juga bahwa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023
sudah kami mulai. Semoga Mama dan Papa yang memiliki putra dan putri untuk tahun ajaran baru pada tahun depan sudah menyiapkan diri untuk memilih sekolah. Kami berharap kita semua masih tetap dapat bergabung di sekolah talenta yang kita cintai bersama. Segala saran dan masukan sangat kami harapkan demi perkembangan sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Christine. Sepertinya Ibu Christine tetap bersama saya saja di sini, Ibu. Jadi Boleh, Miss Ayu. Biar saya ada temannya. Boleh di sebelah kanan saya, Ibu. Nah, dari sambutan yang sudah Ibu sampaikan sepertinya sangat terlihat bahwa SD Talenta sangat membuka diri untuk menerima masukan, saran dari orang tua, dari siapapun begitu ya Ibu ya? Betul, Miss Ayu. Kenapa? Karena kita semua belajar bersama, berproses bersama anak dan bersama orang tua. Baik sekali. Semoga dengan keterbukaan ini semakin membuat SD Talenta semakin lebih baik. Begitu ya Ibu ya? Puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, pada parenting kali ini Ibu Christine tidak sendirian. Begitu ya Ibu ya? Ya. Ibu akan ditemani juga dengan wakil kepala sekolah. Ada 2 ya Ibu ya? Sepertinya saya akan mengundang juga di sini supaya nanti setelah ini kita bisa langsung berdiskusi bersama. Apa saja hal-hal baru yang ada di Talenta, khususnya di SD Talenta, begitu ya Ibu ya? Siap, Miss Ayu. Baik, mari kita sambut. Yang pertama ada Mr. Eka sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan akan langsung diikuti bersama Miss Asti sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Silahkan. Wah, kalau sudah seperti ini, komplit ini ya Bu ya pasukannya. Lengkap sudah. Lengkap, walaupun di luar sana pasukan gurunya lebih banyak ini ya. Betul. Nah, halo Miss Asti. Halo. Halo Mr. Eka. Hai. Boleh dikasih senyumannya dulu untuk papa mama yang ada di rumah. Halo Papa Mama. Senyumnya tersimpan Miss Ayu. Tapi tetap terlihat kok aura wajahnya kalau papa mama juga tersenyum di rumah melihat ada Ibu Christine, Miss Asti, dan Mr. Eka. Sepertinya kalau lebih nyaman kalau kita sambil duduk ya. Boleh. Silahkan, silahkan. Nah, kalau sudah duduk seperti ini, papa mama juga bisa lebih enjoy untuk mendengarkan diskusi kita. Kalau diskusi mungkin sepertinya tegang kali ya. Bincang-bincang kali ya Miss Ayu. Yes, Ngobrol betul. santai. Ngobrol santai, bincang-bincang. Apa sih papa mama yang akan kita bahas kali ini? Tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan bahwa tema parenting kita bijak berteknologi di tengah pandemi. Mungkin sepertinya kita jelaskan dulu ya, kenapa sih SD Talenta mengambil tema itu? Dari Mr. Eka mungkin boleh. Oke, terima kasih Miss Ayu. Papa Mama, kenapa kita mengambil tema bijak dalam berteknologi? Pada saat ini, pada saat pandemi ini, kita benar-benar tergantung pada teknologi Miss Ayu. Apapun kita lakukan dengan teknologi, terutama pembelajaran yang kita adakan di sekolah talenta ini. Dari anak-anak PG bahkan sampai SMA kita menggunakan teknologi. Nah, penting bagi kita semua agar kita itu mampu menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Baik itu anaknya maupun orang tua yang mendampingi. Kenapa? Karena anak itu bisa mengetahui lebih, bisa menggunakan secara lebih baik, bukan hanya dari bimbingan para guru, lebih-lebih bimbingan orang tua. Nah, maka bijak berteknologi ini ajakan dari kita semua, dari SD Talenta, untuk mari kita bersama-sama membangun ekosistem yang lebih baik dengan menggunakan teknologi secara baik dan benar. Baik dan benarnya seperti apa? Ketika anak-anak pembelajaran, ya pembelajaran itu, teknologi itu digunakan sungguh-sungguh untuk pembelajaran. Setelah pembelajaran, orang tua bisa memberikan batasan-batasan sejauh mana anak itu menggunakan perangkat yang ada di rumah.
Itu yang paling utama, Miss Ayu. Terima kasih sekali Mr. Eka. Jadi memang mau tidak mau kondisi saat ini itu kita tidak bisa lepas dari teknologi ya, begitu Betul. Mr. Eka ya. Kalau dulu guru itu ngajar nggak boleh pegang HP. Bahkan di ruang guru kita ada aturan untuk tidak menggunakan Fokus ya Betul. dengan anak-anak ya. fokus ke anak-anak. Sekarang kebalikannya Miss Ayu, Kalau bisa atau memang seharusnya memegang handphone. pegang terus karena harus memantau. Gitu. Jadi tetap ada alasannya ya papa mama, bukan berarti nanti kalau guru-gurunya pegang handphone terus, wah itu apa tuh yang lagi dilakukan. Tapi sebagai proses pendampingan belajar seperti itu ya Mr. Eka. Ya, betul. Begitu ya Bu Christine ya. Betul, Miss Ayu. Sudah diizinkan ya Bu? Oh Sudah. sudah. Jadi papa mama juga di rumah mungkin memang dulu sama seperti itu. Ada aturan yang anak-anak sepertinya megang handphonenya nanti aja. Betul. Tapi kalau sekarang tetap proses pendampingan itu menjadi hal yang penting, Iya. gitu ya Pak Eka ya. Jadi tetap anak-anak bisa belajar, tapi tidak keluar dari batasannya. Ya, betul. Semoga ini bisa menjadi harapan kita bersama bahwa bijak berteknologi di tengah pandemi bisa memberikan manfaat yang luar biasa, baik dalam proses pembelajaran dan juga semakin dekat dengan keluarga tentunya ya. Amin. Begitu. Semoga. Karena kaitannya dengan bijak berteknologi ini juga ya Bu Christine, banyak yang menanyakan juga kepada saya sebagai guru. Memang apa sih ciri khas dari sekolah talenta? Nilai-nilai apa sih yang diajarkan yang menjadi khas dari sekolah talenta? Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Bu, kekhawatiran orang tua, kekhawatiran anak-anak. Kalau semuanya menggunakan teknologi, kira-kira pendidikan karakternya masih bisa tidak ya? Begitu, silahkan Ibu. Oke, ya. Dengan adanya teknologi ini, ya, sekolah talenta melakukan visi dan nantinya akan diangkat juga core values dan dimensi kompetensi yang akan dijalankan pada saat setiap kali pembelajaran di kelas. Oh, kalau begitu mungkin boleh kita di-refresh Ibu. Visi dari SD Talenta sendiri itu apa? Nah, visi SD Talenta tahun ini adalah terbentuknya insan pembelajar yang berbudi pekerti, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Ada hal baru, berwawasan lingkungan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu, maksudnya seperti apa berwawasan lingkungan itu? Nah, berwawasan lingkungan ini maksudnya anak-anak diharapkan untuk peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Karena sekarang belajar dari rumah, maka lingkungan anak-anak adalah lingkungan yang ada di rumah. Siapa lingkungan yang ada di rumah? Ada orang tua, kakak adik mungkin, kemudian lingkungan rumah, bisa juga halaman, taman, dan sebagainya. Jadi maknanya luas sekali ya Ibu ya. Betul. Tidak hanya kepada kerabatnya, tapi juga lingkungan sekitar tentunya ya Ibu ya, luar biasa. Kaitannya dengan visi yang tadi sudah disampaikan Ibu Christine, lalu nilai-nilai apa saja nih yang diajarkan dari SD Talenta khususnya kepada anak-anak begitu Ibu? Baik, Miss Ayu, saya akan menguraikan satu persatu. Silahkan. Yang pertama itu compassion, kepedulian. Dalam compassion itu apa saja sih yang akan ditanamkan kepada anak-anak? Yang pertama citizenship atau kewarganegaraan, di mana anak-anak diharapkan bangga menjadi anak-anak Indonesia yang saat ini diberikan kebebasan dalam berteknologi juga, tapi pastinya juga terbatas sesuai dengan manfaatnya. Yang kedua, caring for others, yaitu peduli terhadap orang lain. Karena anak-anak di rumah, diharapkan anak-anak juga peduli terhadap mama papa, kakak adik, teman-teman yang ada di sekitar rumah.
Walaupun saat ini memang sedang tidak boleh ya Miss Ayu ya gitu. Tapi saatnya mereka bertemu dengan orang lain, mereka harus peduli. Artinya peduli seperti apa? Mereka akan menyapa temannya, akan menyapa orang-orang yang ada di rumah. Dan jika diperlukan, mereka akan memberikan bantuan. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah karakter. Meliputi apa saja? Dalam pembelajaran nanti akan ditekankan pada communication, bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan guru dan dengan anak-anak yang lain. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana komunikasinya? Mereka kan di rumah masing-masing. Betul sekali Bu, baru saya bertanya-tanya ini Bu, Nah, bagaimana Bu? itu bisa dilaksanakan ketika pembelajaran saatnya mereka kerja kelompok. Diskusi kelompok, mereka akan berkomunikasi dengan yang lain, akan berdiskusi, mempertahankan pendapat masing-masing di situ. Tentunya didampingi oleh gurunya masing-masing. Berikutnya adalah spirituality and religiosity. Itu adalah bagaimana keimanan anak-anak akan tetap ditanamkan, lebih-lebih masa-masa sekarang ini Miss Ayu. Mengapa bisa begitu Bu? Kenapa religiosity, spirituality itu sangat ditekankan dalam kondisi seperti ini? Di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, itu diharapkan anak-anak mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan. Tuhan sudah memberikan orang tua yang baik, orang tua yang mampu memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Lebih-lebih orang tua yang di sela-sela mereka harus bekerja, harus mendampingi anak-anak dalam belajar. Itu untuk yang kedua. Berarti memang tepat sekali ya Bu, dalam situasi seperti ini memang anak-anak harus lebih belajar, lebih banyak bersyukur, begitu ya Bu ya. Jadi dan itu diterapkan dalam proses pembelajaran juga kesehariannya. Betul. Gitu. Silakan Ibu. Poin-poin berikutnya. Selanjutnya adalah komitmen. Komitmen itu di mana anak-anak akan melakukan apa yang sudah anak-anak ucapkan, apa yang sudah anak-anak janjikan. Baik itu kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman, itu diharapkan bisa terwujud dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mandiri. Di masa-masa yang seperti ini diharapkan anak-anak sudah tidak terlalu tergantung kepada orang tua. Lebih-lebih anak-anak yang sudah kelas besar, artinya ya kelas 3, 4, 5, 6. Itu harapannya anak-anak sudah betul-betul bisa mengatur waktu. Mereka harus mengerjakan apa, itu anak-anak harusnya sudah tahu sendiri. Termasuk juga kapan mereka harus mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, bertanya kepada guru, dan sebagainya. Tepat sekali ya Bu. Khususnya kemandirian ini memang menjadi kesempatan sekali nih dalam situasi belajar dari rumah. Jadi mereka benar-benar diolah untuk lebih bertanggung jawab, mengatur waktu khususnya begitu ya, Mr. dan Miss. Benar sekali. Karena tantangan di era seperti ini memang ya. Bagaimana Miss Asti? Mungkin Miss Asti mau menambahkan? Benar, seperti yang disampaikan Bu Christine tadi, memang anak-anak di saat ini itu penting sekali untuk bisa mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Dan biasanya kan kita, oh ini mama aku bantuin dong, papa bantuin. Nah di saat seperti ini penting sekali kemandirian dan orang tua itu memantau, tidaknya mendampingi, apalagi kalau biasanya banyak orang tua yang sibuk bekerja juga ya tentunya ya. Nah anak-anaknya mandiri, jalan ini PJJ kita termasuk ya. Karena tadi juga sudah disampaikan juga ya Bu bahwa kemandirian, komitmen itu menjadi nilai juga dalam proses pembentukan karakter. Karena pada ujungnya nanti Mr. Eka juga akan melihat spirituality-nya ya Mr. Eka ya.
Begitu. Walaupun tidak hanya pada Mr. Eka, tapi semuanya pasti ikut mendampingi dalam proses pengembangan spirituality ini. Silakan Betul. Ibu, mungkin dilanjutkan. Yang ketiga adalah consciousness. Dalam hal ini, critical thinking itu diutamakan. Jadi bagaimana anak-anak bisa berpikir secara kritis. Tidak ada salahnya kalau anak banyak bertanya kepada guru. Berarti itu memang rasa ingin tahunya tinggi. Jadi memang ya tantangan bagi guru Miss Ayu zaman sekarang. Kalau dulu anak-anak bertanya, wah gurunya ini kok tanya terus ya. Nah kalau sekarang mau tidak mau, ya kita belajar bersama-sama. Tidak ada salahnya juga guru belajar dari anak, guru belajar dari murid. Betul. Itu. Berpikir Yang selanjutnya kritis. adalah collaboration. Kolaborasi sangat penting, ini juga sudah dimulai dari tahun ajaran yang kemarin. Artinya berkolaborasi antar guru, antar murid, dan diwujudkan dalam tugas-tugas kolaborasi. Dalam satu bentuk tugas bisa beberapa nilai sekaligus diambil. Karena memang sudah dibicarakan, sudah dirumuskan oleh para guru yang bersangkutan. Bisa juga dalam satu bentuk tugas, bisa masuk nilai agama, nilai bahasa Inggris, nilai TIK, dan sebagainya. Sudah kejadian ya Bu ya? Betul. Sudah kita lakukan itu memang tugas-tugas kolaborasinya ya. Betul sekali. Dan memang ternyata dari proyek-proyek kolaborasi itu semakin mengolah proses berpikir kritisnya anak-anak sepertinya ya. Karena kalau dari pengalaman yang sebelumnya memang mereka jadi semakin penasaran nih, gimana ya caranya supaya ini tuh berhasil. Gimana ya caranya, kalaupun tidak berhasil tapi mau mencoba. Begitu ya Ibu ya. Betul. Luar biasa. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya adalah self-regulate learner. Artinya pembelajar mandiri. Harapannya anak-anak bisa banyak mencari tahu hal-hal baru di luar apa yang diberikan oleh para guru. Jadi mereka akan mencari sendiri. Toh sekarang banyaklah sumber-sumber belajar, terutama dari Google ataupun dari lingkungan sekitar, mereka bisa mendapatkan ilmu dari situ. Jadi belajar tidak hanya terbatas, udah dari gurunya cukup. Betul. Sekarang anak-anak belajar untuk lebih kreatif dari berbagai sumber, apalagi pelajaran agama ya Mr. Eka ya. Jadi tidak hanya dari guru agamanya saja, tapi dari manapun. Karena seringkali itu Mr. Eka bilang belajar agama, belajar kehidupan, begitu ya Mr. Betul, itu paling luas. Luas sekali. Nah sekarang benar-benar diberi kesempatan nih untuk mengembangkan itu semua ya Ibu ya. Luar biasa. Apakah masih ada lagi Bu? Masih satu lagi Miss, yaitu kompeten. Dari kompeten ini diharapkan anak-anak mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas dalam hal apa Miss Ayu? Dalam segala hal. Dalam segala ilmu kehidupan. Mereka harus kreatif dalam berbagai tugas. Makanya guru-guru kita sekarang kalau memberi tugas kan lebih diserahkan kepada anak-anak. Mau seperti apa jadinya? Tergantung kreativitas anak-anak. Walaupun mungkin temanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung kreativitas anak-anak. Semakin mengakomodir kemampuan anak yang berbeda-beda, gitu ya. Betul. Karena tipe belajar kan memang beda-beda juga ya Ibu ya. Ada yang lebih nyaman mungkin dengan merekam, ada yang lebih nyaman menulis. Nah, jadi dengan adanya creativity ini mereka semakin berkembang untuk potensi-potensi dirinya. Ya, itu yang akan kita kembangkan Miss. Bagaimana kita akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita melihat potensi-potensi dari anak, kita akomodir dalam pembelajaran sesuai dengan karakter-karakter tadi. Kalau kita kemarin di awal itu bersama anak kan kita membuat kesepakatan kelas ya Miss ya. Betul, Nah, komitmen tadi ya berarti komitmen tadi. Nah itu kesepakatan kelas itu menjadi bagian dari keseluruhan. Artinya pelibatan dari anak, kemudian
pemunculan bakat minat dari anak, dan bahkan kalau mama papa ingat, kita di awal kita memberikan asesmen, diagnostik. Ya. Betul, di awal sekali sebelum mulai Betul. pembelajaran sepertinya ya. Fungsinya untuk apa itu, Mister? Nah, fungsinya salah satunya tadi Miss Ayu, untuk menemukan bakat minat anak. Ketika guru-guru mengetahui bakat minat anak, guru-guru pun mampu merancang tadi pembelajaran yang lebih dekat dengan anak, menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan segala peraturan yang dimiliki oleh kementerian dan juga peraturan-peraturan dari yayasan. Ujung tombaknya adalah apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Christine tadi. Core values itu harus tetap menjadi pusatnya yang ditanamkan kepada anak-anak. Itu Miss Ayu. Anak-anak di rumah, papa mama tidak perlu khawatir. Ini semakin memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplor potensi mereka. Iya. Wah, anak-anak ditunggu nih hasil-hasil karya yang luar biasa. Mungkin masih bisa dilanjutkan Ibu, kaitannya dengan kompetens. Baik, Miss Ayu. Yang kedua adalah computational thinking. Artinya anak-anak berpikir komputasional. Seperti apa itu? Diharapkan anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi. Ya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak usah memikirkan yang jauh-jauh, tapi yang di sekitar anak itu akan lebih baik. Jadi maksudnya bukan berarti materi pelajarannya tinggi, bukan ya Ibu ya, bukan ya. Ini orang tua langsung khawatir, berpikir tinggi, jangan-jangan materinya tambah sulit nih. Tapi kok Bu Christine bilang yang ada di sekitar, mungkin konkretnya Bu, konkretnya, contoh konkretnya. Konkretnya bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar anak itu bisa mengasah nalar, logika, dan keterampilan anak, Miss Ayu. Terima kasih Ibu. Pak Eka mau menambahkan? Konsepnya jadinya Miss, konsep berpikirnya, bukan materinya ya Papa Mama. Nah. Konsep berpikirnya yang kita arahkan, anak-anak itu bisa cepat tanggap dengan apapun yang ada di sekitar, dia mampu mengolah apa yang dia tangkap, itu yang paling utama Miss Ayu. Jadi Papa Mama, anak-anak bukan berarti materinya lebih sulit, bukan. Tapi bagaimana anak-anak lebih peka dan kritis dengan segala hal yang terjadi. Seperti tadi yang disampaikan Mr. Eka, konsep berpikirnya. Seperti yang disampaikan Bu Christine, nalarnya. Begitu ya. Miss Asti, Ya, ini benar yang sering sekali. mengajak berpikir kritis sepertinya ya. Iya, nah ini penting sekali bahwa anak-anak misalkan ini ya lebih cenderung pada problem solvingnya itu ada suatu problem, anak-anak kan kadang wah kita menghindari nih ini, tapi anak-anak yang zaman sekarang nih kita mengajak untuk ini problemnya apa, cermati, ini terus kenapa bisa terjadi seperti ini, nah terus nanti arah solusinya itu seperti apa, tindakan yang akan dilakukan itu apa. Nah, lebih pada nilai-nilai kehidupan sehingga suatu hari nanti anak-anak akan benar-benar bisa terjun di lingkungan masyarakat dengan baik. Arahnya Amin. akan ke sana. Saya langsung amin nih. Amin. 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 Karena itu menjadi harapan kita semua bahwa anak-anak generasi sekarang bukan hanya anak-anak generasi gadget, tapi anak-anak dengan critical thinking yang luar biasa, creativity yang luar biasa, dan tentunya tadi komitmen ya Bu ya. Betul. Karena memang segala sesuatu itu harus didasari dengan komitmen. Apakah ada lagi Bu poin kaitannya dengan kompetensi? Satu lagi Miss Ayu yaitu innovation, yaitu anak-anak diharapkan dapat berinovasi. Mulai dari ngintip, melihat, meniru, dan nambah. Sesuai dengan tadi kreativitas anak-anak. Jadi bukan melihat langsung, mengadopsi langsung, ditiru persis, tapi dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Berinovasi. Inovasi ini secara tidak langsung menjadi produk akhir. Bisa nggak? Bisa dibilang seperti itu nggak? Jadi produk akhirnya ketika mereka berpikir kritis, mengaitkan segala sesuatu dengan logika mereka, pada akhirnya mereka diajak untuk
yuk bisa nggak bikin sebuah inovasi nih, begitu nggak? Ya, betul. Arahnya ke situ semua. Artinya anak-anak diarahkan untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, dari tadi yang disebutkan Bu Christine, melihat, ya, meniru dan menambahkan. Semuanya sudah ada, tetapi bagaimana anak bisa mengolah itu? Menarik sekali ya Bu. Ternyata tidak hanya sekedar ya udahlah belajar mah belajar aja, tapi apalagi di masa pandemi pagi belajar sampai siang, sudahlah. Tapi ternyata dalam proses yang singkat, mungkin karena kan biasanya kalau belajar normal waktunya lebih panjang ya papa mama ya, anak-anak juga lebih lama di sekolah. Tapi saat ini lebih singkat, tetapi maknanya lebih dalam, sepertinya begitu ya. Dan memang akan seperti itu, betulkah Bu Christine? Betul Miss Ayu. Berarti sepertinya ada perubahan dalam arah pembelajaran kita. Betul sekali Miss Ayu. Kalau waktu-waktu yang lalu pembelajaran itu berbasis konten, ya, mengutamakan pada konten, pada materi, maka pembelajaran sekarang dan yang akan datang itu akan berfokus pada kompetensi. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya? Tadi akan mengangkat dari core value yang ada, yang diterjemahkan dalam dimensi kompetensi tadi, dan akhirnya akan dilaksanakan dengan beberapa langkah. Yang pertama, memanusiakan hubungan. Apa yang dimaksud? Artinya berpihak pada anak. Anak bukan lagi sebagai objek, namun anak sebagai subjek. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka bahwa sebelum kita mulai pembelajaran sudah ada assessment diagnostik untuk mengetahui sejauh mana sih keberadaan anak-anak tersebut dan bagaimana seorang guru akan dapat mengembangkan apa yang sudah ada pada diri anak dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Di kelas sudah dilaksanakan dengan tadi membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan yang datang dari guru, tetapi adanya kesepakatan belajar antara guru dan anak. Bagaimana supaya kelas itu diciptakan lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, itu harapannya. Selanjutnya setelah kita bisa dari konsep tadi ya Bu ya, memanusiakan manusia. Lalu kemudian apakah ada tahap selanjutnya? Bagaimana Miss Asli? Memanusiakan hubungan. Oh, memanusiakan hubungan. Karena biasanya kalau konsep itu memanusiakan manusia. Sudah manusia ini harus dimanusiakan karena maknanya luas ya. Secara nggak langsung memanusiakan manusia itu kan kalau dulu udah muridnya udah belajar. Ini materinya ini. Nah, kita manusiakan hubungannya supaya murid yang tadi awalnya sebagai apa Bu? Sebagai objek, sekarang menjadi subjek. Itu tadi. Begitu Miss Asti. Mr. Eka, Miss Asti mau menambahkan? Oh cukup. Karena mau melanjut lagi. Selanjutnya apa Bu Christine? Yang kedua adalah memahami konsep. Artinya anak setelah paham dari konsep itu dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar hafal konten, hafal materi, hafal sila Pancasila 1-5, tetapi bagaimana anak tersebut dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mereka berhasil memahami konsep, kemudian apa yang akan mereka lakukan Bu? Atau apa tahap selanjutnya? Berikutnya yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Artinya pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak akan terus ditingkatkan di kelas-kelas selanjutnya. Itu yang ketiga. Jadi sudah mulai kelihatan keterkaitannya ya Papa Mama, anak-anak. Karena kita akan lihat tahap berikutnya sehingga kita akan melihat 5M itu kaitannya seperti apa, begitu Ibu. Silahkan dilanjutkan Ibu. Yang keempat adalah memilih tantangan. Artinya
masing-masing anak itu sudah punya sudah punya potensi. Maka dikembangkan sesuai dengan potensi yang anak-anak miliki. Berarti tadi pembelajaran diferensiasi tadi yang berbeda-beda berdasarkan potensi itu kita terapkannya dalam proses memilih tantangannya anak masing-masing, begitu Bu? Betul, jadi keahlian yang sudah mereka miliki, kompetensi yang sudah mereka miliki akan terus dikembangkan, baik oleh anak itu sendiri, tentunya didampingi oleh para guru dan orang tua di rumah yang tidak kalah penting. Oh, jadi anak-anak akan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih tantangannya mereka. Oleh karena itu guru-guru pun diajak untuk menerapkan tadi seperti yang sudah disampaikan Mr. Eka, diferensiasi pada pembelajaran tadi, diferensiasi pada pemberian tugas dan lain-lain. Jadi mungkin bisa sedikit digambarkan, tugasnya mah satu gitu ya istilahnya, tugasnya mencari informasi, tapi anak-anak bebas mencari informasi dari berbagai sumber, dengan cara apa, atau bahkan mungkin bisa langsung wawancara ke papa mama, tidak masalah, begitu ya, luar biasa. Tahap selanjutnya Bu, yang kelima. Yang terakhir adalah memberdayakan konteks, artinya anak-anak dapat belajar dari berbagai sumber. Bisa juga dari lingkungan sekitar dan dari berbagai peristiwa yang mereka sudah alami. Jadi bukan hanya dari buku saja, bukan hanya dari guru saja, tetapi mereka belajar dari hal-hal yang lain. Dari lingkungan, dari peristiwa, dari pengalaman, apapun itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Luar biasa, ini kalau diterapkan dengan tepat, hasilnya pun akan menjadi luar biasa, begitu ya Bu? Sekali Betul. lagi kaitannya tadi 5M, mungkin saya sedikit mengulang, kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi ya Bu. Yang pertama memanusiawikan hubungan, enggak memanusiakan manusia ya. Siapa tahu nego. Intinya kita memanusiakan, kemudian memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan pada akhirnya kita memberdayakan konteks. Itu tadi kaitannya dengan arah pembelajaran yang berubah dari sekedar konten, tapi lebih menekankan saat ini pada kompetensi. Begitu. Dari Mr. Eka, mengapa sih kok sekarang itu harus kompetensinya yang dikembangkan? Kok bukan cuma sekedar konten aja gitu seperti dulu? Oke, Miss Ayu. Orang pintar itu banyak. Orang yang pandai menghafal itu banyak. Tetapi orang yang mampu melaksanakan, mampu menjalankan kepintarannya itu tidak banyak. Dalam artian, tidak semua orang bisa memanfaatkan pengetahuannya itu dengan baik. Karena itu, kompetensi itu menjadi hal yang utama, kemampuan itu menjadi hal yang utama. Ya. Apalagi di abad 21 ini, itu menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita melihat berita-berita, banyak S1, S2, bahkan S3 itu nganggur. Karena apa? Mereka tidak punya kecakapan-kecakapan yang lain. Yang mereka tahu hanya, aku belajar ekonomi, ya sudah. Aku taunya tentang ekonomi, menghitung neraca dan lain sebagainya. Aku belajar tentang olahraga, tahuku cuma olahraga dan olahraga. Tapi kecakapan-kecakapan lain yang mendukung itu nggak ada, sehingga mereka agak kesulitan. Nah, tantangan itu yang akan kita coba, misalnya di sekolah kita coba dari anak-anak kompetensi itu benar-benar dikembangkan dengan berbagai hal tadi. Gitu. Ini menarik sekali, Mr. Eka. Saya langsung teringat, celing gitu. Ketika di kelas 5, kalau tidak salah ini, Ya. anak-anak itu belajar tentang organ tubuh. Sistem pernafasannya, sistem peredaran darahnya. Dan ternyata kalau tadi dikaitkan dengan core value yang kita terapkan, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, dalam situasi pandemi seperti ini, ternyata ini menjadi sangat relevan ya Bu. Ya. Jadi kalau dulu mungkin anak-anak sekedar oke, organ pernapasan manusia apa, penyakit yang menyerang pada organ pernapasan apa, hafal seperti tadi yang disampaikan Mr. Eka. Tapi untuk saat ini
kompetensi ini menjadi cara bagi anak-anak untuk lebih peka dengan dirinya. Betul. Sehingga mereka tahu, oh ini organ pernapasanku, bagaimana cara merawatnya. Apalagi dengan situasi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Begitu ya Mr. Eka ya? Betul. Dan tentunya Papa Mama, program yang kami jalankan ini selaras dengan program kementerian. Artinya Mas Nadiem sendiri sekarang sedang gencar-gencarnya menggalakkan ya pendidikan yang berbasis kompetensi. Bukan hanya menjadi anak hafalan yang suka menghafal, yang pandai menghafal, tapi anak yang bisa apa, itu outputnya. Dia bisa apa dan akhirnya tadi berinovasi, bisa membuat apa untuk dirinya dan orang lain. Gitu Miss Ayu. Jadi tidak hanya sekedar hafal, tapi paham maknanya dan bisa menerapkannya. Betul. Syukur-syukur sampai ke inovasi tadi ya Bu ya. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong dengan konsep dari pemerintah, pembelajaran dari pemerintah, dari Bapak Nadiem Makarim, Menteri kita, ada konsep Merdeka Belajar. Apakah seperti itu juga Mr. Eka? Nah, itu arahnya ya Bu Christine ya. Kita memasukkan konsep Merdeka Belajar itu mulai tahun ini di dalam sekolah kita. Ya. Salah satu bentuk yang sudah dimulai kemarin asesmen itu, ya, untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana, karena ini PJJ, sarana prasarana, kemudian tingkat bakat minat anak. Tujuannya agar kita sebagai di sekolah, para guru itu tahu benar kondisi anak. Ketika kita tahu kondisi anak, kita tidak mungkin memaksakan. Itu salah satu bentuk Merdeka Belajar. Yang selanjutnya tadi tentang penugasan tadi yang sudah disampaikan. Penugasan pun sangat disesuaikan dan kita membangun tadi hubungan yang lebih erat, memanusiawikan hubungan tadi misalnya. Gitu. Berarti salah satunya dengan konsep Merdeka Belajar ini, tadi yang disampaikan, diferensiasi pembelajaran, kemudian anak-anak diajak untuk lebih mengeksplor potensinya. Betul. Jadi papa mama di rumah tidak perlu khawatir kalau misalkan kok ini berubah sih, dulu kakaknya nggak kayak gini. Nah ini yang kadang terjadi ya papa mama di rumah, terus nanti tanya ke gurunya Bu, Betul. Miss kok berubah sih Miss, kakaknya dulu nggak gitu, apalagi dulu saya belajarnya nggak gitu. Nah papa mama, zaman sudah berubah. Kembali tadi kita sikapi dengan bijaksana, begitu. Ya. Termasuk tadi ada konsep Merdeka Belajar, anak-anak juga semakin merdeka ya. Jadi tidak hanya sekedar saya sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, tapi proses belajar pun semakin merdeka. Tapi ingat, tetap ada batasannya. Ya, bukan berarti merdeka itu ya udah sakarepku, sebebasku aja. Aku mau belajar ya belajar. Enggak. Tapi bagaimana tadi? Ada kesalingan dari guru dengan murid, ada bagaimana memberdayakan konteks. Kita tahu konteks lingkungan anak, bagaimana kita bisa memilih tantangan yang sesuai dengan bakat minat anak, itu yang kita maksud. Bukan merdeka dalam artian aku mau belajar sambil tidur, aku mau jungkir balik, bukan itu. Bukan yang sebebas-bebasnya. Bukan yang sebebas-bebasnya. Jangan sampai salah ya, bukan merdeka, aku boleh tidak belajar. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi aku boleh belajar dengan cara dinyanyikan, terutama kalau anak-anak ya Ibu ya. Ya, betul. Lebih senang kalau dengan lagu-lagu gitu. Saya mau belajar dengan baca aja atau dengan berbagai cara. Itu tadi salah satu hal yang terkait dengan Merdeka Belajar yang akan kita terapkan juga ya Bu di sekolah talenta ya Bu. Betul, jadi mereka tahu tujuan belajar itu apa sih gitu. Kita belajar ini tujuannya apa, kemudian bebas juga menentukan cara mencapai tujuan itu seperti apa. Anak juga diberikan kebebasan. Yang paling penting juga anak diajak berefleksi. Merefleksikan apa sih yang sudah dilakukan. Dengan cara seperti ini berhasil atau tidak? Kalau berhasil, kenapa berhasil? Kalau tidak berhasil, mengapa tidak berhasil? Dan harus bagaimana supaya berhasil? Itu sangat penting Miss Ayu. Jadi anak-anak semakin diajak untuk peka, berlatih menemukan cara sendiri, kenyamanan belajarnya, sehingga nantinya mereka menjadi, kalau istilahnya apa ya Mr. Eka, pembelajar sepanjang hayat begitu ya? Ya,
pembelajar sepanjang hayat. Harapannya Terus, begitu. dan terus. Soalnya kalau kaitannya filosofi saya harus hati-hati kalimatnya ini nanti ya, begitu ya Mr. Eka ya. Supaya kita semakin lebih cair. Mr. Eka, kaitannya Iya. tadi dengan konsep merdeka belajar, diferensiasi pembelajaran. Kemudian tadi sempat disinggung juga dengan Ibu Christine, kaitannya dengan kolaborasi. Penugasan kolaborasi. Kalau tadi Bu Christine sudah menjelaskan sedikit, ada kolaborasi mata pelajaran, kolaborasi antar guru. Mungkin Mr. Eka bisa lebih menjelaskan lebih lanjut. Proyek kolaborasinya seperti apa? Oke, ya sebelum ke proyek-proyek kolaborasi, Miss. Jadi proses pembelajaran di tahun ini pun kita banyak penyesuaian selain tadi dari konten dan materi. Kita tahun ini, sementara ini kita masih PJJ. Proses pembelajaran kita laksanakan secara jarak jauh. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Lalu Papa Mama, kalau memang sudah memungkinkan, sebagaimana Papa Mama sudah ketahui di akhir tahun lalu, Sekolah Talenta juga sudah mensosialisasikan tentang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Maka jika suatu ketika nanti dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan memberikan itu, kita pun akan melaksanakan itu misalnya, yaitu dengan pembelajaran hybrid learning, penggabungan online dan tatap muka langsung gitu. Artinya anak-anak yang belajar di sekolah dia akan belajar secara langsung bersama gurunya, dan anak-anak yang mengikuti pembelajaran dari rumah dia dalam waktu yang sama dia akan mengikuti pembelajaran secara online. Itu untuk proses pembelajaran, dan tentunya semuanya adalah pendampingan guru. Segala jenis yang kita berikan dalam pendampingan guru. Penugasan itu pun tetap dalam pendampingan guru. Lalu tadi proyek kolaborasinya gimana gitu kan? Betul. Gimana Gimana itu? kan satunya di rumah, satunya di sekolah. Bagaimana itu? Nah, proyek kolaborasi yang akan kita laksanakan adalah kolaborasi antar mapel seperti yang sudah kita laksanakan di semester lalu, ya. Di semester 2 kemarin kita sudah mencoba untuk kolaborasi antar mapel. Seperti yang disebutkan Bu Christine tadi, bagaimana satu proyek itu bisa mengandung beberapa muatan pembelajaran. Sehingga penugasan kepada anak-anak itu tidak terlalu banyak, tidak numpuk, dan dia bisa mengerjakan dalam sekali waktu. Yang kedua, kolaborasi antar teman. Maksudnya di sini, kita sekolah akan memberikan juga tugas-tugas dalam bentuk kelompok. Tugas kelompok, tentunya sekali lagi, pendampingan dari guru, ya. Karena di semester lalu juga sudah kita coba berkolaborasi dengan teknologi. Nah, maka dengan itu ada juga tugas kolaborasi murid, guru, ya, dalam satu ruang dan waktu yang sama di aplikasi yang sama. Itu sudah dilaksanakan oleh Miss Asti di pembelajaran TIK. Di tahun lalu sudah kita coba. Lalu ada kolaborasi orang tua, guru, dan anak. Ya. Tahun lalu kita sudah melaksanakan itu juga di kelas 1 ketika pembelajaran bahasa Sunda. Bagaimana tugas itu melibatkan keseluruhan orang yang ada di rumah, yang mereka melakukan tugas itu. Itu kiranya kolaborasi-kolaborasi yang akan kita lakukan, dan tidak menutup kemungkinan misalnya kita akan kolaborasi antar sekolah dalam pembelajaran. Ya, kolaborasi antar sekolah dalam pembelajaran. Misalnya saya guru agama di sini, kemudian kontak-kontakan nih sama teman di sekolah lain. Mereka yang akan mengajar anak-anak saya di sini, kemudian saya bertukar mengajar mereka di sana. Atau dalam waktu yang sama kita belajar dari 2 sekolah. Itu sangat memungkinkan saat ini. Begitu misalnya. Proses belajarnya menjadi semakin lebih luas dan menarik. Iya, tidak terbatas lagi ruangan 9 kali 10 meter. Betul. Karena ternyata kita harus mengambil hikmah yang positif ini dalam masa pandemi. Jadi proses belajar ini anak-anak belajar tidak terbatas pada ruang dan waktu. Betul. Kita yang ada di Bandung mungkin bisa belajar dengan teman-teman yang ada di Cirebon, begitu ya. Betul. Yang di Cirebon juga bisa belajar dengan guru-guru yang ada di Talenta. Ya. Betul. Semakin menambah pengetahuan, semakin bisa berbagi pengalaman. Pengalaman anak-anak ini yang akan membuat mereka semakin kritis, begitu ya Bu? Betul. Mereka bisa bisa berkolaborasi, saling sharing
praktik baik apa sih yang sudah mereka lakukan, bisa juga mereka tularkan kepada teman-teman yang ada di sekolah lain, Miss Ayu. Luar biasa. Bagaimana anak-anak, semakin semangat ya? Seharusnya Semoga makin semakin semangat. Papa Mama, jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini semangat untuk mendampingi anak-anak semakin mengembangkan dirinya. Kaitannya dengan hybrid learning juga tadi sudah sempat disampaikan Mr. Eka begitu ya. Mungkin lebih dijelaskan lagi, hybrid learning ini seperti apa? Sehingga nanti suatu ketika ada peraturan yang baru, misalnya ada keputusan, oke, anak-anak boleh belajar secara terbatas di sekolah, orang tua semakin siap. Mungkin bisa semakin dijelaskan lagi, Mr. Eka. Oke, makasih Miss Ayu. Jadi Papa Mama, nanti ketika Papa Mama membaca handbook yang diberikan oleh sekolah, di situ sudah diberikan penjelasan secara lengkap dan bagaimana pelaksanaan hybrid learning tersebut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hybrid learning itu pengkombinasian ya, pembelajaran online dan offline dalam waktu yang sama. Lalu pengaturannya bagaimana? Di handbook dituliskan bahwa ketika nanti hybrid learning itu terjadi, tentunya kita tidak serta-merta melaksanakan. Kita akan melakukan assessment untuk mengetahui sebanyak apa anak yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah dan sebanyak apa anak yang akan mengikuti pembelajaran dari rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita lakukan kemarin ketika mau memasuki tahun ajaran baru, kan kita membuat assessment untuk mengetahui berapa persen orang tua yang setuju anaknya masuk. Nah, model-model kayak gitu misalnya. Bisa dibaca lebih lengkap di dalam handbook. Betul, jadi nanti handbook sudah ada, bisa dipelajari, dan kalau ada kebingungan, ada kesulitan, ada kendala, kita sangat terbuka. Betul. Untuk kita saling berdiskusi, bahkan menerima masukan, seperti tadi yang di awal disampaikan Bu Christine. Betul, misalnya. Nanti handbook akan kita sertakan di deskripsi, Miss. Di deskripsi nanti Bapak Ibu silahkan mendownload atau melihatnya dari link yang kita taruh di dalam deskripsi kegiatan hari ini. Ya. Luar biasa sekali. Proses pembelajaran yang semakin menarik, menantang. Lalu proses asesmennya bagaimana, Mr. Eka? Nah, asesmennya, penilaiannya, ya. Penilaian yang akan kita lakukan, Bapak Ibu, kita masih tetap ada asesmen tertulis, yaitu penilaian tertulis, ya. Dan tetap ada pembelajaran nulis untuk kelas-kelas tertentu, itu tetap akan ada. Lalu yang kedua, ada produk. Ya, anak-anak tadi berkaitan dengan inovasi, menghasilkan sesuatu, ya. Dan ini juga kita sudah mencoba menjalankan. Anak tahun lalu membuat celengan dari barang-barang bekas. Nah, produk, kemudian ada proyek, bagaimana mereka akan mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan juga dengan proyek kolaborasi maupun proyek individu. Yang selanjutnya adalah kinerja. Asesmen kinerja atau bentuk kinerja ini kita lihat selama proses, ya. Selama proses anak mengerjakan sesuatu. Misalnya anak diberi proyek membuat ini apa ini? Vas bunga. Vas bunga. Nah, kinerjanya guru akan melihat terus memantau pengerjaan tersebut sampai pada akhirnya bisa jadi. Tujuannya apa? Tadi balik lagi ke kemandirian. Anak itu bisa lebih mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas dia. Begitu Miss Ayu. Semakin menarik ini Mr. Eka. Jadi secara tidak langsung nilai akhir itu bukan yang utama. Betul. Jadi bukan hanya sekedar 100, 90. Papa Mama, bukan sekedar nilai yang utama. Jadi adanya penilaian proses, kemudian ketika mereka mungkin dalam proses pengerjaannya itu ada mungkin seperti tadi yang disampaikan Bu Christine, kok gagal, coba lagi, cari cara yang lain. Jadi semakin melibatkan anak untuk terus berusaha berkreasi dan berpikir kritis. Contoh vas ini menarik sekali ya. Iya. Bisa jadi mungkin Miss Asti kalau membuat bukan seperti ini. Iya. Mungkin seperti apa Miss Asti? Tentunya tetap ada warna pinknya. Oke. Kreativitas tiap individu pasti berbeda-beda. Nah, itu kuncinya. Kreativitas setiap individu berbeda. Oleh karena itu, kita juga berusaha memberikan pembelajaran yang
berbeda tetapi tetap bermakna. Begitu Ya. Mr. Eka? Betul, betul sekali misalnya. Makanya tadi Bu Christine sempat menyebutkan adanya refleksi. Penting sekali. Ya. Gimana itu refleksi? Mungkin penerapannya dalam proses pembelajaran. Penerapannya, Iya, tadi misalnya berkaitan dengan misalnya sudah mengatakan, ya hasil akhir itu bukan soal nilai, tetapi ada proses di situ, ada kegagalan, ada keberhasilan. Anak-anak diajak melihat, aku bisa berhasil karena apa saja sih? Kalau aku gagal, itu karena apa? Aku harus berbuat apa? Nah itu proses berefleksi untuk kemudian menemukan hal baru ya, yang menjadi semangat untuk mau terus berbuat. Itu misalnya. terima kasih Mr. Eka. Jadi anak-anak tidak perlu takut gagal, tidak perlu takut untuk mencoba. Begitu? Ya. Semoga dengan proses pembelajaran yang semakin menarik ini, proses asesmen yang juga memberikan banyak kesempatan anak untuk mengeksplor, semakin membuat anak berkembang, semakin membuat anak nyaman dengan potensi yang dia miliki. Tapi tentunya penting untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki anak. Oleh karena itu sepertinya peran orang tua itu juga sangat penting, Mr. Eka. Betul. Tidak hanya di sekolah ya Bu ya. Kalau di sekolah, apalagi dalam kondisi pandemi, kita belajar mungkin tidak cukup lama, tidak cukup panjang. Sebagian besar waktunya bersama papa mama di rumah. Atau mungkin ketika papa mama bekerja, ada tetap waktu bersama papa mama. Ya. Lalu bagaimana sekolah melibatkan orang tua dalam proses belajar ini? Dari Mr. Eka, Miss Asti, Bu Christine, Miss Asti sepertinya. Silahkan Miss Asti. Iya. Ini bagian yang menyenangkan kalau menurut saya ya. Karena di mana orang tua itu benar-benar sekarang itu banyak sekali yang, wah Miss, oh Mister, saya jadi kayak guru, wah sekarang saya tahu nih rasanya jadi guru itu seperti apa. Saya juga kayak gitu loh Miss di rumah, saya jadi kayak guru. Saya lupa kalau di sebelah saya orang tua murid juga nih ya. Betul. Baru ingat bagaimana rasanya jadi guru, begitu? Iya, ketika di rumah baru ingat, loh jadi guru tuh kayak gini loh. Bu, lalu selama ini kemana? Baru menyadari. Lalu bagaimana Miss Asti melibatkan orang tua yang menyadari rasanya menjadi guru? Nah, ini penting sekali. Seperti tadi yang juga bisa disampaikan oleh Bu Christine, bahwa sebenarnya kita semuanya, bahkan guru itu belajar, anak itu belajar, orang tua itu belajar, sumber belajar bisa dari manapun juga. Ayo, ini kayak ajakan aja. Kalau saya ini lebih suka mengajak papa mama. Wah, hubungan kita ini kan udah baik nih ya. Bisa ditambah lebih baik lagi saat orang tua ini mau lebih terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan dan justru bentuk nyata di pembelajaran. Nanti masih ada contoh-contohnya. Bentuk pembelajaran orang tua mau ikut seperti apa nih? Wah, kayaknya masih ngambang nih ya. Itu yang saya pikirkan. Maksudnya gimana nih orang tua terlibat dalam proses pembelajaran? Jadi guru di rumah aja udah pusing, Miss. Itu harus bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Benar sekali. Nah, jadi papa mama ya yang ada di rumah, ini program yang sudah berlangsung sebenarnya dari Sekolah Talenta sejak dulu, bahkan sebelum pandemi. Tunggu, saya sepertinya ingat. Apa itu, Miss? Kalau nggak salah kalau sekarang kan rasanya menjadi guru di rumah. Ya, Tapi benar. kalau dulu itu memang orang tua menjadi guru yang nyata di kelas atau kadang-kadang ya bersama-sama dengan anak-anak. Guru tamu ya Miss Asti ya, betul Benar tidak? sekali. Oh. Tapi gimana caranya? Kan sekarang lagi jarak jauh. Justru ini malah memudahkan dan membuat kayak keterbatasan yang dulunya papa, mama yang akan menjadi guru tamu tuh biasanya datang ke sekolah. Terus langsung, wah ini gimana nih kita persiapannya lebih kayak apa ya, lebih banyak gitu. Nah sekarang itu papa mama bisa terlibat secara langsung dalam pembelajaran putra putri kita semuanya, bahkan dari rumah dengan menjadi guru tamu. Sepertinya papa mama sudah siap nih di rumah karena sudah ada yang mama atau papa. Itu sudah mulai lirik-lirikan itu. Terus tapi berpikir gini, mau ngajar apa Miss? Gitu kayaknya. Nah, Apa yang harus diajarkan papa mama?
Nah, ini kan ada orang tua murid juga nih ya. Iya, pokoknya sudah siap. Saya bisa ngajarin apa nih? Ngajarin masak kayaknya boleh lah, boleh berbagi. Boleh, benar. Oh, boleh? Benar. Bisa masak mama atau papa, mau ngajar masak boleh. Nah, Omeka biasanya saya manggilnya Omeka ini. Boleh Eka, lah. biasanya bisa apa ini Omeka? Saya bisa masak, bisa ngajar masak, bisa. Tapi yang paling menonjol kayaknya saya tahu itu. Apa? IT, teknologi juga ya. Salah satunya. Bisa ngajar Jadi, itu juga. Pada intinya apa saja yang bisa dilakukan papa mama Benar? yang itu bisa mengedukasi anak-anak boleh, Iya. Miss? Iya. Boleh. Jadi papa mama apapun, bahkan itu mungkin hobi ya, keahliannya bisa memasak, misalkan Miss aku bisanya programmer. Wah, bisa juga. Terus misalkan ada Miss aku bisanya ini tentang kegiatan bagaimana salah satu karir yang dilakukan, yang misalkan punya salon dan sebagainya. Oh, ngajarin tentang nilai-nilai hidup. Bisa papa, mama menghubungi pihak sekolah untuk menjadi guru tamu. Atau bisa dari pihak sekolah, seandainya nih ya ada wali kelas yang menghubungi, jangan Miss, saya tidak bisa. Pasti papa mama langsung yang oh iya Miss, siap Miss. Nah ini Miss aku bisanya misalkan nanam tanaman nih menggunakan barang-barang bekas, itu bisa juga. Jadi papa mama diajak berbagi ilmu kepada anak-anak gitu ya, supaya anak-anak juga semakin berkembang. Jadi tidak hanya sekedar belajar tentang pengetahuan umum, tapi soft skill tadi, mungkin bikin kue, masak, atau tadi IT sepertinya. Apalagi sekarang IT penting sekali ya, Iya. Mr. Eka ya. Karena kan orang tua juga menjadi sumber belajar ya Miss Asti ya. Benar sekali, sumber belajar itu banyak sekali. Bahkan kita juga dengan belajar, kita kan guru-guru ini bisa mengajar. Dan dengan mengajar, kita pun belajar, bahkan dari anak-anak kita juga. Nah, ayo papa mama, kita tunggu. Kami sangat terbuka jika papa mama ingin menjadi guru tamu di SD Talenta. Siapa ya kira-kira ya? Karena memang luar biasa dengan seperti ini, secara nggak langsung anak-anak malah belajarnya langsung ya. Dari mungkin ada yang berprofesi sebagai seorang dokter, langsung berarti dari dokter, berprofesi sebagai programmer tadi, langsung, sehingga bisa diterapkan juga langsung. Atau mungkin ada yang menjadi guru untuk guru Miss, boleh. Benar. Menjadi guru untuk guru artinya memberikan ilmu-ilmu baru tentang IT misalnya, kan guru-guru juga perlu ya Bu ya. Terus belajar. Iya terus belajar ya. Jadi Menjadi tidak guru untuk terpaku guru. ya pada siswanya saja, tapi bisa pada guru juga. Oh, Bahkan nanti kita akan bisa lanjut juga Miss. bagaimana? Dengan orang tua tentunya. Nah itu dia. Wah, menarik sekali ini. Jadi program guru tamu ini tidak hanya terbatas pada anak-anak, siswa-siswa, tapi juga kepada kami guru-guru untuk mengembangkan diri, juga untuk berbagi kepada orang tua lainnya. Itulah pelibatan orang tua. Nah, selain program guru tamu ini, Miss Asti, ada lagi nggak mungkin kegiatan yang bisa semakin melibatkan orang tua untuk semakin erat dengan SD Talenta? Tentu saja ada Miss. Apa itu? Nah tahun ajaran yang lalu itu kami sudah melibatkan beberapa orang tua dalam kegiatan debar rangkul, di mana di situ orang tua dengan orang tua yang lain bertemu dalam ruangan yang sama. Wah, ruangannya Zoom meeting. Nah, di situ bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, kisah hidup tentang bagaimana mendidik putra-putri mereka. Berarti bisa sharing ya Miss, kalau Benar. misalkan aduh pusing ini ngajarin kayak gini gak bisa sharing antar orang tua begitu. Iya. Jadi ada tips-tips seperti itu Bu Christine ya? Berbagi praktik baik misalnya. Oh, berbagi praktik Benar sekali baik. Bu. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan cara ini siapa tahu bisa dilakukan juga. Iya, Sepertinya berbagi praktik baik ini tidak hanya pada orang tua tapi juga pada guru-guru sepertinya ya. betul. Tujuannya satu, untuk mengembangkan diri siswa dan tentunya SD Talenta. Selain itu apakah ada lagi untuk saat ini program yang melibatkan orang tua? Nah, kalau programnya yang
paling penting di sini justru harapan kami ini terjadi. Oh, terjadi. Jadi saya sifatnya justru mau ajakan kepada papa mama, sekolah talenta, SD talenta sangat terbuka dengan keterlibatan orang tua kepada pihak sekolah secara langsung. Dengan guru tamu tadi dan papa mama yang tahun ajaran lalu itu mengikuti kegiatan debar langkul, yuk misalkan ini ya, mau menggerakkan, Miss tolong dong difasilitasi dari sekolah untuk ada pertemuan langsung dengan orang tua yang lainnya, dibuat forum, ada pertemuan kayak tadi ya, berbagi praktik baik, mengasuh anak, terus mendampingi anak. Kami siap sekali, kami sangat siap. Luar biasa. Ditunggu ide-ide kreatif papa mama dan ditunggu keterlibatan papa mama. Begitu ya Ibu ya? Betul, jadi harapannya semakin terjadi kerjasama yang lebih baik antara pihak sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak. Begitu Miss Ayu. Terima kasih Ibu. Miss Asti mau menambahkan? Benar, sepertinya mama papa masih bingung tekniknya gimana nih? Oh, bagaimana Miss Asti? Boleh dijelaskan? Boleh. Nah, biasanya kan di video-video pembelajaran di akhir-akhir itu akan selalu ada kontak us. Oh, hubungi kami. Iya, ada nomor WA sekolah, ada nomor telepon sekolah. Jadi kalau misalkan, Miss, oke Miss, saya ada ide nih, saya akan berani membagikan ini. Nah, ini gimana teknisnya? Langsung hubungi pihak sekolah, tidak apa-apa. Nanti kami yang akan bisa memfasilitasi, Miss Zoom meetingnya mau muat berapa nih? Mau per kelas, per level, atau mau serentak, ini untuk guru, ini untuk orang tua. Nah nanti langsung saja kontak pihak sekolah, bisa komunikasikan, bisa langsung ke saya, bisa lewat wali kelas juga. Dan selain itu, jika ada wali kelas nih ya, ada wali kelas nih yang ngontak papa mama secara langsung karena mengetahui kelebihan papa mama, yuk bersedia kita berbagi praktik baik, baik bisa untuk putra putri kita semuanya, untuk orang tua yang lainnya juga, dan untuk guru-guru. Karena seperti tadi ya, pembelajaran kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa. Terima kasih sekali penjelasannya Miss Asti. Sama-sama Miss Ayu. Hari ini kita parenting dibukakan berbagai wawasan, sangat mengedukasi. Sebelum kita akhiri, saya mau ada closing statement dari masing-masing, dari Mr. Eka, Miss Asti, Bu Christine, khususnya dalam proses pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Boleh untuk semangat kepada anak-anak, boleh berupa kesimpulan atau apapun. Supaya papa, mama, dan anak-anak di rumah semakin yakin, semakin mantap dalam menjalani tahun ajaran ini. Silahkan Mr. Eka. Dari saya dulu. Yang langsung di depan saya, silahkan. Padahal ini lagi mikir. Baik, papa, mama, ya, dan anak-anak sekalian. Di tahun ajaran kali ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita bersama-sama saling bekerja sama untuk mengembangkan anak-anak kita, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita, dan juga untuk bersama-sama mendukung program pembelajaran yang ada di SD Talenta. Selain itu, mari kita semakin bisa juga menanamkan sikap bijak dalam berteknologi. Kita awasi bersama-sama anak-anak kita dalam menggunakan perangkat-perangkat yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya teknologi membawa anak pada kebaikan, teknologi membawa anak pada kecerdasan, teknologi membawa anak pada kepemilikan atau kemampuan yang luar biasa dalam berbagai hal, dan juga semakin menumbuhkan cinta kasih dan keimanan kepada Tuhan. Terima kasih Mr. Eka. Miss Asti. Oke, anak-anak yang ada di rumah, ini pasti ada anak-anak yang nonton juga. Pasti. Papa mama yang ada di rumah. Nah, saya mengajak untuk semuanya saja, mari kita jadikan kehidupan ini lebih baik karena kita ada, kita peduli, kita mau terlibat, kita punya ketulusan hati
untuk berbuat baik. Karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin tahulah kita bahwa banyak yang belum kita tahu. Terima kasih Miss Asti, sangat memberikan banyak pesan tapi bermakna. Silahkan Bu Christine. Terima kasih Miss Ayu. Untuk anak-anak dan papa mama, mari kita lakukan perubahan ke hal yang lebih baik. Baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam berbagai proses kehidupan. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan sekolah sudah ada di handbook, dan untuk program kelas secara terperinci nanti akan disampaikan dalam parenting kelas masing-masing. Terima kasih Bu Christine. Jadi jika ini parenting secara umum, nantinya papa mama dapat lebih banyak sharing, berbagi dalam parenting kelas. Kapan itu, Miss? Tentunya pada tanggal berapa itu? Tanggal 31 Juli 2021. Sesuai dengan edaran yang sudah ada di Parent Portal. Sehari setelah parenting umum ini. Ya. Saya senang sekali seperti ini, berbagi jadinya ya. Terima kasih sekali Mr. Eka, terima kasih sekali Miss Asti, terima kasih sekali Ibu Christine. Kita tunggu dalam kesempatan berikutnya untuk bincang-bincang asik seperti ini. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Papa Mama, boleh tepuk tangan dari rumah. Belum lambai-lambai, belum berarti ditutup ya. Tapi berpisah dengan narasumber kita. Terima kasih, silahkan. Terima kasih Miss Ayu. Kasih, Salam Miss Ayu. jumpa Bapak Mama anak-anak. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Baik, Papa Mama, terima kasih sekali untuk kesediaannya dalam kegiatan parenting umum ini. Papa Mama, seperti tadi yang sudah disampaikan, Papa Mama masih akan bisa berbagi bersama guru-guru dalam parenting kelas. Semoga segala informasi yang kami berikan bermanfaat dan tentunya keterlibatan Papa Mama, anak-anak menjadi kunci kesuksesan dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Talenta. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, kita akan tutup dalam doa dan akan dilanjutkan penampilan dari Miss Elena. Kepada Mr. Hero kami persilahkan. Bapak Mama dan anak-anak sekalian serta teman-teman guru, marilah kita menutup kegiatan parenting kita pada hari ini dengan berdoa. Saya akan membawakan doa ini secara Katolik, dan bagi saudara-saudari sekalian yang selain beragama Katolik, silakan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat dan penyelenggaraanmu kepada kami semua, terutama kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas tuntunan-Mu sepanjang kegiatan parenting pada hari ini, sehingga semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana kami dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, semoga apa yang sudah kami bicarakan melalui parenting ini bisa diwujudkan, bisa dilakukan selama sepanjang tahun pembelajaran 2021-2022 ini, dan semoga para orang tua dan juga para guru serta anak-anak sekalian semakin semangat untuk saling membantu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi di negeri ini, terutama di Sekolah Talenta. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Di hari berseri